Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunya Angelina Matiko. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembangunan di bidang sosial. Bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa nasional seringkali menjadi salah satu simbol utama identitas kebangsaan. Bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi resmi di dalam negara dan menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Contohnya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuntutnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian ada adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah suatu yang mendarah daging, bertahan lama dan tidak terlalu mudah untuk berubah dengan sendirinya. Uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu hal yang efektif merubah kultur adalah melalui kekuatan struktur berupa pengembangan kebijakan, perundang-undangan, program, proyek, hingga penetapan anggaran pembangunan kota. Semua bidang kehidupan manusia termasuk perdagangan, industri dan sebagainya berakar pada kehidupan sosial. Jadi, pembangunan sosial adalah pembangunan elemen dasar dari kehidupan sosial, yaitu struktur, kultur, dan proses sosial. Kemudian, persepsi tentang kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Memang seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompok. Namun sebetulnya kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan. Pandangan tentang peranan wanita. Berbicara tentang perempuan, tidak sedikit hasil kajian yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Emansipasi seperti sekarang, perempuan seringkali dianggap sebagai kelompok kelas 2 atau subordinat sehingga mereka tidak memperoleh persamaan dengan laki-laki. Perempuan dinilai hanya becus dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam pembangunan, tidak hanya membangun di desa-desa tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Salah satu contoh peranan perempuan di dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan, data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara 2015 menyebutkan perempuan mengerjakan 70% pekerjaan produksi perikanan dengan waktu kerja hingga 17 jam. Mulai dari menyiapkan bahan bakar, perbaikan alat menangkap ikan, termasuk bahan makanan untuk nelayan laki-laki. Setelah ikan tiba di dermaga, perempuan kemudian berperan sebagai penjual atau pengupas kerang. Mereka juga ahli dalam mengelola ikan menjadi makanan siap saji seperti tekwan, sambal, ataupun kerupuk sehingga harga jual produk itu menjadi naik. Lalu ada sistem keluarga besar. Keluarga dianggap sebagai unit dasar masyarakat. Hubungan keluarga yang lebih baik dapat membentuk warga negara yang lebih baik. Dan oleh karena itu, pembangunan struktur keluarga yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan individu dan komunitas merupakan prasyarat penting dari komunitas yang harmonis. Seperti yang dikatakan Vicky Agarwal, keluarga adalah sekumpulan manusia yang berhubungan suatu sama lain secara non-profesional, sehingga menimbulkan kohesi yang nyata dalam keluarga. Cinta, perhatian, dan kasih sayang adalah nilai-nilai kemanusiaan yang paling menonjol.
yang bertanggung jawab untuk menjaga ikatan hubungan ini di dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, jelaslah bahwa apapun struktur keluarga, keluarga dinilai berdasarkan persekutuan timbal balik dan kehangatan hubungan yang dimiliki oleh para anggotanya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.